Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, materi kita surat 50 ayat 16 sampai 20. Tapi di antara isi dari ayat ini adalah manusia itu senantiasa membutuhkan Allah dan kaitannya dengan kedekatan Allah terhadap manusia. Ada 3 materi untuk surat 50, 16 sampai 20, yaitu tentang manusia, kemudian sakaratul maut, dan ayat 20-nya tentang hari kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Walaqad, dan sesungguhnya, khalaqnal insana, kami telah menciptakan manusia. Kalau di surat Al-Baqarah 284, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Milik Allah, hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Karena langit dan bumi ciptaan Allah, langit dan bumi miliknya Allah, manusia juga diciptakan oleh Allah, maka Allah mengetahui secara sempurna siapa manusia itu, baik lahiriah maupun batinnya. Jadi Allah yang menciptakan kita, tidak mungkin Allah tidak tahu kita. Jadi secara sempurna Allah mengetahui manusia. Maka Allah sebutkan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Di pikiran kita ini kan banyak lintasan-lintasan ya Pak. Kadang pengen berbuat baik, kadang pengen berbuat buruk. Kalau di surat Al-Baqarah, ma fi anfusikum wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Jadi kalau sekedar lintasan saja tidak dihitung. Saya pengen sholat malam, lintasan tok, enggak dihitung. Tapi kalau sudah ma fi anfusikum, sudah masuk ke dalam hati kita, ada niatan, alarmnya disiapkan, bilang sama suaminya, sama istrinya, kok bangunkan saya. Tiba-tiba sholat malamnya gagal, ada udzur, kecapean, tertidur, dihitung satu kebaikan. Tapi kalau kita bisa melakukan sholat malam, maka sholat malam kita akan dibalasi dengan 10 pahala kali lipat atau sampai 700 kali lipat. Begitu pula sebaliknya, pengen buruk, lintasan tok gak dihitung. Jambune wong kuning pengen joko aja, pengen lintasan tok ya. Tapi kalau sudah ada masuk ke dalam hati, ada niatan ingin mengambilnya, tidak jadi mencuri karena takut kepada Allah, dihitung kebaikan. Ada seorang laki-laki yang digoda oleh wanita, nggak jadi zina karena takut kepada Allah, maka dihitung kebaikan. Tapi kalau tidak jadinya karena belum ada kesempatan, maka dihitung keburukan. 2 orang muslim sedang bertengkar, satunya membunuh, satunya terbunuh. Kata Nabi SAW, yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Para sahabat mengomentarinya, bagaimana dengan yang terbunuh kok bisa masuk neraka ya Rasulullah? Iya, yang terbunuh juga sebenarnya ingin membunuh, cuma kalah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami
lebih dekat kepadanya dari urat leher. Nah, bahwa di surat Al-Baqarah 284, wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di surat 50 ayat 16, kami mengetahui, kami dekat. Jadi Allah mengetahui, Allah dekat, Allah Maha Kuasa. Ini harus memotivasi kita senantiasa minta kepada Allah. Bapak kalau mengandalkan orang yang Bapak anggap orang itu mampu menolong kita, tapi dia kan tidak dekat terus sama kita. Bapak mengandalkan orang untuk bisa menolong kita, tapi dia belum tentu tahu permasalahan kita. Tapi Allah mengetahui dan Allah dekat kapan saja, di mana saja dengan kita ilmunya. Dan Allah Maha Kuasa. Nah, untuk itu memahami kedekatan Allah kepada manusia, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dekat bersifat umum. Jadi ilmu Allah meliputi langit dan bumi, manusia lahir maupun batin, tidak ada celah sedikit pun. Diliputi semua, dekat ya ilmu Allah. Tapi bisa berarti kedekatan Allah dalam artian pertolongan Allah dekat sekali diberikan kepada mereka yang beriman dan mereka yang dekat sama Allah. Jadi yakin ya Bapak Ibu, kalau Bapak beriman, Bapak solih, amalnya banyak, kedekatan Bapak kepada Allah menjadikan Allah dekat pertolongannya kepada Bapak. Kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Musa, surat 26 ayat 61 dan 62. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat taro'a, qala ashabu Musa, berkatalah pengikut-pengikut Musa, inna lamudrakun, sesungguhnya kami benar-benar akan tersusul. Nabi Musa membawa Bani Israel untuk memasuki kota Palestina. Dikejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya. Sampai di penghujung pelariannya, depannya Laut Merah, belakangnya Fir'aun dan bala tentaranya. Tidak mungkin dilawan ini, Pak. Ini kekuatannya sangat besar. Kira-kira kalau Bapak masuk golongan mereka gimana? Ya susul kan ini. Tapi apa kata Nabi Musa? Qala kalla, tidak akan, sekali-kali tidak akan kesusul. Innama ya Rabbi sayahdin, sungguhnya bersamaku Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Itu namanya sikoh, yakin. Jadi orang yang dekat sama Allah, beriman dan dekat sama Allah, sepanjang masih ajalnya masih ada, belum nyampe, pasti Allah akan beri pertolongan. Harus yakin itu, Pak. Itu namanya sikoh billah. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, 3 hari di Gua Sur duluan, melihat situasi masyarakat kafir gimana kondisinya. Abdurrahman putranya Abu Bakar ingin mencari-cari informasi, disampaikan di Gua Sur. Orang-orang kafir mengumumkan siapa yang bisa mendapatkan Muhammad, membawanya akan dikasih hadiah sekian. Itu sudah sampai di depan pintu gua itu. Abu Bakar melihat, mengadu pada Nabi. Apa kata Nabi? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih hati, sungguhnya Allah bersama kita. Jadi ayat tadi surat 16 ayat surat 50-16 tadi harus yakin bahwa dekat dengan kita, Allah mengetahui, Allah Maha Kuasa, dan kedekatan Allah baik secara ilmu keseluruhan, tapi Allah akan memberikan pertolongannya yang sangat dekat kepada hamba yang dekat pada Allah. Ya. Jadi harus yakin itu, Pak.
Jadi kalau Nabi Zakaria itu mengurusi Baitul Maqdis, melihat badannya sudah tua, tulangnya sudah agak rapuh, rambutnya beruban, istrinya mandul, itu ngandalkan apa lagi? Ngandalkan doa. Minta kepada Allah itu. Digambarkan di surat Maryam, nidaan khafiyah. Nida itu keras, khafiyah lembut. Maksudnya apa? Mintanya di sini sangat kuat. Jadi orang beriman itu yakin Allah dekat kepadanya, itu mintanya sangat kuat. Tapi suaranya lembut. Kalau bapak saya dulu nasihati saya, anakmu mondok sholat bengi, jaluk oning Allah sing teman jaluk cari rezeki yang halal, jauhkan dari haram. Karena ketika rezeki yang masuk pada diri kita rezeki yang haram, maka doa kita akan terhalang. Bagaimana kita mengangkat tangan kita minta pada Allah kalau kemudian baju kita haram, ya kan? Darah yang mengalir pada tubuh kita haram. Jadi harus ada usaha nih Bapak Ibu. Di surat Al-Baqarah apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Kalau ada hambaku bertanya tentang aku, jawablah aku dekat. Fa inni qarib, sungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan ngabulkan orang berdoa padaku. Tapi kemudian apa perintah Allah? Falyastajibu li, harus ada usaha. Harus ada usaha. Salat duha tidak, salat malam tidak, sedekah tidak, gimana? Falyastajibu li, kita harus mendekatkan diri kepada Allah dulu. Supaya dengan kedekatan diri itu menjadikan doa kita dikabulkan. Di hadis yang lain, barang siapa yang menginginkan doanya dikabulkan oleh Allah di saat dia dalam kesulitan, hendaknya dia banyak berdoa pada saat dia dalam keadaan lapang. Jadi waktu sehat doanya kayak apa, waktu rezekinya banyak kayak apa. Jangan terus kemudian ketika kena COVID di ventilator, jawalu enemen, begitu sembuh lupa. Jadi harus terus itu, terus Pak. Di surat 8:19, wa annallaha ma'al mu'minin, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang beriman. Ma'un pertolongannya. Nah, untuk itu perlu kita kaitkan ayat ini dengan surat yang lain, surat 35 ayat 15. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Ya ayyuhan nas, sekalian manusia umum, laki kena, perempuan kena, muslim kena, kafir kena, annas, umum ini. Antumul fuqara'u ilallah, kalian fuqara. Fuqara itu jamak dari fakir. Fakir itu isim fa'il. Isim fa'il itu tidak terikat oleh waktu. Kalau fi'il itu ada kata kerja itu ada waktu. Fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amr, ya kan, terikat dengan waktu. Tapi ini nggak ada waktunya. Jadi terjemahnya gimana? Kalian selamanya senantiasa membutuhkan Allah. Kalian selamanya dan senantiasa lemah di hadapan Allah. Ini ditegaskan di dalam hati kita ya Pak. Selamanya, senantiasa, butuh, lemah di hadapan Allah. Kadang orang itu kan asalnya nggak punya, lalu jadi kaya. Orang menyebutnya dia kaya. Nah, ketika kaya, perasaannya berubah. Padahal ketika kita kaya itu antar manusia saja. Bapak kaya itu karena ada perbandingan dengan orang lain. Tapi di hadapan Allah, antumul fuqara. Kita semuanya selalu biasa. Lalu di antara kita diangkat jadi pejabat, merasa kuat.
Merasa kuat itu di antar manusia saja. Tapi di hadapan Allah jangan pernah merasa kuat. Al-fuqara, selamanya dan senantiasa fakir. Di sini harus dipasang itu terus, Pak. Dipasang perasaan fuqara itu. Nah, maka di surat Al-Alaq kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah sungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, melampaui batas, nggak mau sholat. Statementnya sekarang macam-macam orang ya, nggak mau syariat Islam sekarang ya Pak, muncul ya. Ya tegoh. Kenapa ya tegoh melampaui batas? Ar-ra'ahu istaghna. Apa sumbernya? Merasa cukup, merasa dirinya serba cukup. Lawannya fakir tadi itu. Maka doa Nabi apa? Ketika dalam kesulitan, Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, aku senantiasa berharap rahmatmu. Fala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan engkau biarkan aku tanpa rahmatmu sekejap mata pun. Pak, otak kita ini ditinggalkan oleh rahmat Allah sakit aja, bisa nggak kita hidup? Tidak bisa. Jantung kita ini kalau dilepaskan dari rahmat Allah sak menit saja, tidak bisa, Pak. Jadi kita butuh Allah terus, butuh Allah terus. Tidak boleh sekejap mata pun kita terlepas dari rahmat Allah. Fala takilni ila nafsi tarfata ainin aslih li sa'nikul. Ya Allah, perbaikilah keberadaanku seluruhnya. Baru ucapkan kalimat tauhid, la ilaha illa anta. Nah, Bapak makan, mungkin nggak ada orang minum tiba-tiba nggak bisa gerak tangannya? Mungkin nggak? Stroke? Berarti ketika kita makan butuh Allah nggak? Kenapa nggak doa? Disepelekan doa itu. Disepelekan doa itu kenapa? Karena ar-ra'ahu istaghna. Fukoroknya tadi hilang, merasa istaghna, merasa cukup. Ada nggak orang masuk WC tiba-tiba nggak bisa keluar? Ambyuk di situ. Masuk WC perlu doa nggak? Perlu doa masuk WC kan? Kenapa orang masuk WC nggak berdoa? Istaghna, merasa diri cukup. Kita pakai baju ini, Bapak pernah ngalami diisolasi nggak? Saya ini ngalami diisolasi, Pak. Jadi diinfus, lalu di oksigen, menggos gitu. Nggak bisa membuka baju, nggak bisa. Ayo kalau udah gitu, buka baju dulu nggak bisa, Pak. Mau ke WC menggos dicopot duluan, karena diisolasi nggak ada yang bantu ya. Paksa, saya iso. Pakai baju itu butuh Allah enggak? Berdoa enggak? Jarang paling berdoa pakai baju. Paling warang orang doa pakai baju nih. Jarang ya, Pak. Lek tidur ya mungkin ya. Makan nih makan gitu. Tapi jarang orang pakai baju berdoa itu kan. Padahal kita butuh Allah di situ. Kita butuh hidayah. Mati dalam hadis, ya ibadi kullukum dolun. Kamu semuanya tersesat. Illa man hadaitu, kecuali ada orang yang aku beri petunjuk. Fastahduni, mintalah hidayah sama aku. Aku akan berikan petunjuk kamu. Kita butuh petunjuk enggak? Butuh. Setiap hari kita baca ihdinas siratal mustaqim. Sampai kita lepas dari petunjuk Allah, enggak karu-karuan hidup kita, Pak. Ada enggak orang enggak karu-karuan hidupnya? Banyak. Pola tingkahnya enggak karu-karuan. Minta terus hati kita bolak-balik. Iman kita bisa naik dan turun. Butuh hidayah kan? Baca Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim, maksudnya apa? Ya Allah, tunjukilah aku terus pada hidayahmu yang lurus, terus istiqomah, karena masih bisa bolak-balik. Kamu semuanya arin. Arin itu apa? Enggak punya baju, kecuali orang yang kasih oleh Allah baju. Maka pakai baju butuh kita, butuh Allah. Belum tahu rasanya gimana guys, nggih baju ya, Pak.
Waduh, berat Pak nggih. Maka seringkali orang nggak bisa istiqomah. Delok wong di ICU, sik sadar ya, ngadap ke barat, ngadap ke timur, ngadap ke utara, selatan, gak sholat ta Pak. Nek wis mati terus sing penting sholate apa awake? Mati kalau nggak sholat gimana? Lebih berbahaya lagi sesudah matinya itu. Yang belum tentu masih ada umurnya dipertahankan mati-matian. Sementara di depannya yang ada kekal dan lebih baik diabaikannya. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kamu hai orang-orang kafir lebih memilih dunia, padahal di depannya itu ada lebih baik dan lebih kekal. Al-a'la kan salah. Ngurusi awak durung tentu sik urip ya. Sing jelas-jelas di depannya ada yang lebih baik dan lebih kekal, ditinggalkan. Enggak mau sholat kan? Enggak mau sholat, tauhidnya juga diabaikan gitu ya. Nah, baik, kita kembali ke surat 50 tadi nggih, surat 50. Itu ayat 16 nggih. Jadi ayat 17 masuk pada ayat 17 surat ini hadisnya hadis Bukhari. Nabi SAW bersabda, aku berada dalam prasangka hambaku dan aku selalu bersamanya jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku, dan jika ia mengingatku dalam perkumpulan, maka aku mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik daripada mereka. Luar biasa orang ngaji itu Pak, mencari ilmu itu luar biasa. Banyak yang mendoakan kita. Yang mendoakan kita makhluk Allah mendoakan kita. Malaikat berkumpul. Kita mengingat Allah dalam kumpulan ini, Allah mengingati kita di tengah-tengah malaikatnya. Maka ujiannya besar orang ngaji itu. Ujiannya besar, banyak yang nggak suka ngaji. Karena memang nikmat besar sebenarnya ngaji itu. Setannya getol, ya apa caranya gak ngaji gitu nih. Karena ini nikmat besarnya. Jika ia mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku mendekatkan diri kepada sehasta. Dan jika ia mendekatkan diri kepadaku sehasta, aku mendekatkan diri kepada sedepah. Jika ia mendatangiku dalam keadaan berjalan, maka aku mendatanginya dalam keadaan berlari. Jadi bertambah kita dekat kepada Allah, maka Allah akan memberikan kedekatan pertolongannya kepada kita. Harus ada usaha ya Pak. Ayat 17, id yatalaqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id. Yaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya. 'Anil yamini dari sebelah kanan, wa 'anis shimali dari sebelah kiri, qa'idun duduk. Ada malaikat kanan, malaikat kiri. Malaikat kanan mencatat amal kebaikan kita, malaikat kiri mencatat amal buruk kita. Kalau kita berbuat buruk dicatat di sini, tapi malaikat kanan mengontrolnya. Barangkali dia istighfar, jangan ditulis dulu. Kita sholat sunnah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, atau boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Hadisnya sahih dua-duanya. Siapa yang kita ucapkan salam sunnah tadi? Malaikat ini. Nah pertanyaannya, mengapa ada malaikat yang ditugaskan mencatat amal kita? Bukankah Allah mengetahui? Tadi kan 16 Allah mengetahui seluruhnya karena Allah yang menciptakan dan Allah yang memiliki. Kenapa harus ada malaikat yang ditugaskan mencatat amal? Bapak Ibu, nanti di akhirat banyak manusia itu yang memungkiri keburukannya. Di antaranya ada orang musyrik, kami dulu nggak musyrik ya Allah itu Pak. Ngeles. Jadi orang yang berbuat dosa itu nanti di akhirat mereka tidak mengakui kesalahannya. Maka Allah menghadirkan saksi malaikat. Nah di ayat 18, ma yalfidu min qaulin illa ladai raqibun atid. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Bapak yakin ini kan? Yakin kan? Kalau Bapak yakin berarti ucapan kita perlu ditoto enggak? Ngomong itu perlu ditoto Pak.
Ngomong sama anak perlu ditata kalau kita yakin bahwa dicatat itu. Ada nggak orang ceramah, jamaah seneng guyonnya kebablasan. Niatnya cek seneng guyu gitu nggih. Tapi kebablasan, Pak, hati-hati. Ada nggak orang tua yang jengkel nangge anaknya terus ngomongin jelek gitu? Ada juga. Jadi kewesel ngomong anaknya ngomongnya nggak tertata, ada juga. Padahal bisa jadi saat kita mendoa itu diamini sama malaikat. Nah di sekarang ini era media sosial, kira-kira kalau ada hoak terus Bapak share juga ikut dosa enggak? Hati-hati nggih. Titik-titik di-share, seneng nge-share, Pak, nggih. Senengane ngumus-share mawon nggih. Ini grupnya grup haji. Grup haji ngumus-share ono pengumuman ketutupan di-share itu. Senengane nge-share padahal itu kadang-kadang hoak. Hati-hati itu. Iya, kalau kita ngomong dengan berduaan aja mungkin hanya 2 orang yang, tetapi kalau sudah di Facebook, di WA, grup, ya kan? Lalu di apa lagi? Di Instagram, ya kan? Sekarang kita ngaji kayak begini kan banyak yang live streaming ya. Itu bukan lagi yang mendengarkan di masjid ini, tapi nasional, Pak. Saya ngisi ditawari itu, kebetulan adik saya istrinya itu punya saudara dinikahi oleh orang Australia, tinggal di Singapura, membentuk kelompok ngaji. Istrinya bule-bule itu di Singapura. Itu pakai Zoom itu, saya suruh ngisi, itu masuk internasional, Pak. Yang dengarkan bukan Indonesia aja, seluruhnya itu. Tapi ngomongnya kita harus hati-hati juga, masalah kalau salah gitu. Apalagi kalau masalah hukum ya. Tapi kalau masalah akhlak kan biasanya masih nggak terlalu inilah. Kalau akhlak itu kan universal nih. Tapi kalau masalah hukum itu juga harus betul-betul dasarnya harus jelas. Nah, di dalam hadis Bukhari, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah, sesungguhnya seorang hamba berbicara sak kalimat saja. Kalimat itu diridhoi oleh Allah. La yulqilah balan, dia enggak memperhatikan itu. Padahal satu kalimat tadi itu bisa mengangkatnya berpada jadi surga. Sebaliknya wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah, ngomong sak kecap sak kalimat tapi dimurkai sama Allah. Layul kilabalan, enggak memperhatikan, bagi dirinya sepele gitu ya. Padahal itu bisa menjadikan dia terlemparkan ke dalam neraka. Jadi ayat tadi itu harus masuk dalam akidah kita. Ketika kita sudah masuk dalam akidah bahwa malaikat, ada 2 malaikat mencatat setiap perbuatan dan perkataan kita, dicatat dan senantiasa hadir, hati-hati. Itu berpengaruh kepada pola tutur kata kita. Pola tutur kata harus Nah, apa sih yang dicatat termasuk jadi perbuatan, amal, termasuk Bapak biasa ngaji, terus musafir besok ngaji dicatat sama malaikat. Biasa ngaji terus loro, ya, dicatat juga. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, aku sering mendengar berkali-kali Abu Musa berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hamba sakit atau bepergian, ditulis baginya pahala seperti ketika dia beramal sebagai mukim atau dalam keadaan sehat. Biasanya ngaji terus kena stroke, Pak. Kita cengok, mboten saged ngaji kena stroke. Kuatkan orang itu. Niatnya pengen ngaji tapi gak iso karena stroke, ditulis sama itu. Enak kan nggih? Tapi dibiasakan nggih. Dibiasakan, biasa sholat berjamaah, biasa ngaji, biasa sholat malam gitu nggih. Sholat malam biasa nggih.
Jadi dikuatkan sholat malamnya itu. Sebaik-baik suami itu kalau sholat malam bojone sik turu dibangunkan, nek gak gelem diperciki air. Sebaik-baik istri juga begitu. Istri yang senantiasa sholat malam, suaminya dibangunkan, kalau gak gelem bangun perciki air saja. Muring-muring Pak. Indah Pak, indah sama gitu. Jadi Rasulullah itu mengawali aktivitasnya sebelum subuh. Sebelum subuh Pak, sepertiga malam terakhir. Ya, sudah saatnya bangun itu. Makanya tidurnya cepet-cepet sesudah Isya itu, nggak usah begadang. Gitu. Sekarang dibuat coba cek begadang gitu. Akhirnya salat malamnya terbengkalai. Nah, ayat 19 baru berbicara akhir dari hidup itu kematian. Waja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Mati itu bisa disaksikan. Kita menyaksikan orang mati ya. Bil haqq. Dan kita semuanya pasti mati, Mas. Masih ingat bulan 7 kemarin? Enggak, sehari 3, sehari 4 ya. Ya kita semuanya diuji oleh Allah ya Pak. Semuanya diuji oleh Allah. Tapi kita yakin bahwa memang itu ajalnya. Kalau sampai ajalnya ya nggak ada yang bisa menghalangi. Nah, bil haq bisa berarti Bapak ngaji lalu ada paham, ini ada pahalanya, ini berdosa, nanti masuk surga, nanti masuk neraka. Bapak sudah melihat pahala, melihat dosa, melihat surga, melihat neraka enggak? Belum lihat kan? Tapi Bapak percaya. Percaya ada pahala? Percaya ada surga? Percaya kan? Percayanya dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu dari mana? Dari Al-Quran, dari hadis. Maka disebut dengan ilmu yakin. Karena belum melihat, maka wajar kalau ada yang kafir, tidak percaya. Jadi orang itu tidak percaya ketika belum melihat itu. Tapi kita beriman meskipun tidak melihat. Yu'minuna bil ghaibi. Wabil akhirati hum yuqinun. Pak, di Surabaya ada kecelakaan tadi. Kereta api tabrakan baik bis. Informasi, Bapak bisa percaya, bisa tidak percaya. Tapi kalau Bapak melihat langsung pasti percaya enggak? Nah, kematian itu merubah dari yang gaib jadi tidak gaib lagi. Jadi ketika mati ruh keluar itu dilihat sama orang yang mati itu, Pak. Maka pada saat itulah kemudian timbul penyesalan, timbul keimanan. Sing asale gak beriman jadi beriman. Sing asale gak percaya nyesal pada saat itu. Nyesalnya ketika melihat, padahal iman itu ketika mati gak berfungsi lagi. Jadi orang-orang kafir itu nanti ketika mati beriman semuanya enggak? Beriman semuanya karena melihat. Namanya hakul yakin atau ainul yakin. Ainun itu melihat. Hakul yakin. Maka di Al-Quran digambarkan surat 23, 99 dan 100. Qala rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan. Kapan? Ketika mati, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal soleh. Ini penyesalan orang kafir. Kalau orang beriman menyesalnya sebelum mati, banyak istighfar, takut amalnya nggak diterima, itu sebelum mati. Kalau orang kafir congkak, sombong, ketika mati digambarkan kayak begitu. Lalu surat 63 ayat 11, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Apa nggak bisa ditunda? Jadi ketika mati menyesal, di akhirat lebih menyesal lagi orang kafir itu. Nah, pesan Nabi supaya kita banyak-banyak mengingat pemutus kelezatannya kematian. Bapak kalau ngecat masjid ini ada target sekian tahun ngecat lagi enggak? Mesti, Pak. Bapak beli sepeda motor mesti ada target sekian tahun nanti pasti ada spare partnya rusak dan sebagainya. Nah, kita dianjurkan untuk mengingat hidup ini, umur kita ini kira-kira kalau sudah 50 tahun, 10 tahun kas umurku piro yo, nutut enggak gitu loh, Pak.
Bapak yang sudah 60 tahun, 70 tahun, 10 tahun kas kira-kira sik nutut enggak gitu loh. Itu yang menjadikan kita ada persiapan untuk lebih baik di berikutnya akhirat kita, mengingat mati. Maka Rasul berpesan, kita hidup di dunia ngontrak atau punya rumah sendiri? Lek punya rumah sendiri enggak peka dengan waktu. Kalau kita ngontrak kun fid dunya ka'annaka gharib, seperti orang yang merantau saja, peka iki bulan September, November kate pindah omahe sentek kontrakane kan itu ya. Nah, kalau kita menganggap bahwa dunia ini adalah tempat kita singgah saja, bukan rumah kita sebenarnya, peka dengan umur kita, sensitif. Sangat sensitif ya. Dzalika ma kunta minhu tahid, demikian itu yang kamu lari daripadanya. Maka jangan lari. Jangan lari dari kematian. Bapak enggak akan bisa lari dari kematian. Tapi yang harus kita perhatikan adalah amal kita diterima oleh Allah tadi. Hadis Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, di antara nikmat yang Allah berikan kepadaku adalah bahwa Rasulullah SAW diwafatkan di rumahku pada hari giliranku dan beliau pada saat itu berada di antara dagu dan leherku. Ini nikmat, Pak. Bapak berharap aku kok nek mati tunggonono ya ning bojone gitu ya. Nikmat, Pak. Ditunggui dekat sekali, kata Aisyah, daguku dengan dagu Rasul dan dekat sekali. Dijaga tauhidnya, ada wasiat-wasiat, ada pesan-pesan ya. Dibimbing kalimat tauhidnya. Suami kita, istri kita kalau begitu meninggal, kita sampingnya ada anak-anak kita juga. Indah sekali, indah. Sabar ya, ridho. Nanti ketemu di surga, istirahat gitu Pak. Jadi indah sekali. Abdurrahman saudaranya Aisyah bawa siwak. Aisyah menawarkan bahwa Rasulullah suka siwak mengangguk-angguk lalu dilembutkan lalu Rasul disiwaki, dan terakhir la ilaha illallah ar-rafiqul a'la. Minta supaya ketemu dengan orang-orang soleh sebelumnya, atau minta ketemu dengan Allah, atau masuk surga. Di hadis yang lain Bukhari, barang siapa mencintai Allah, mencintai perjumpaan dengan Allah, Allah juga mencintai perjumpaan dengannya. Sebaliknya barang siapa membenci perjumpaan dengan Allah, Allah juga membenci perjumpaan dengannya. Ingin berjumpa dengan Allah? Aisyah mengomentari, kami cemas selalu dengan kematian. Bukan itu maksudnya. Maksud yang benar, seorang mukmin jika kematian menjemputnya, dia diberi kabar gembira dengan keridhaan Allah dan karomahnya. Jadi kalau kita sudah sakit keras, yang dikuatkan apa? Ridho, berbaik sangka sama Allah, ikhlas ya. Lalu kita bilang bahwa orang yang beriman kalau mati itu nanti matinya itu digembirakan, Pak. Dimuliakan sama malaikat. Rebutan malaikat bawa naik itu, baunya harum dan dimudahkan keluarnya. Jadi enggak usah takut, coba aku nek mati ya kan mati gitu. Takut jerit-jerit ngomongnya enggak karu-karuan gitu. Jadi, nah itulah fungsinya. Nah, saya kemarin kan menyaksikan di rumah sakit itu memang berat kalau orang diisolasi itu, enggak ada yang menguatkan, Pak. Sendirian. Nah, medisnya, tenaga medis itu kan yang penting aku nggak obat lah. Gimana menguatkan kesabarannya? Gimana ketika dia menutup hidupnya kayak apa? Nggak ada. Ya kalau di rumah kan banyak saudara, banyak anak-anak yang menguatkan. Kalau sudah di rumah sakit gitu, ya kadang-kadang najis iki gak sholat. Ya. Kalau darurat ya semampunya dibersihkan. Kayak iso ngadep ke kiblat, banyak nggak bisanya, wong sak kamar itu orangnya penuh Pak. Penuh, mau dipindah kemana nggak bisa. Ya sudah, nggak apa-apa. Karena darurat itu tubihul mahdzur. Nggak apa-apa menghadap ke selatan, menghadap ke timur, niatnya menghadap kiblat ya. Jadi kalau dalam kondisi kayak begitu harus ke kiblat nggak bisa Pak. Wong sak kamar penuh kayak begitu, apalagi selang-selangan kabeh gitu gimana?
Nah di surat 56 ayat 83 dan 85, falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Pada saat roh itu keluar kamu melihat. Maka orang yang mati pandangannya terbuka, maka dianjurkan untuk ditutup pandangannya. Nah, baru ayat 20 berbicara tentang hari kiamat. Kalau kita berbicara kiamat tidak lepas berbicara dengan manusia. Kalau kita berbicara manusia tidak lepas dari amalnya. Kalau kemudian amalnya pasti nanti berakhir dengan kematian itu. Maka 3 pilar ini jadi penting. Wa nufikha fis-suri dzalika yaumul wa'id, dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman Allah. Ancaman atau janjinya. Jadi kalau kita merenungkan hidup ini Pak ya, di perut ibu kita kandungan berapa bulan? 9 bulan ya. Lalu hidup di dunia ini kira-kira ya 80 ya umur itu ya. Lalu di alam barzah, tadi kan berbicara kematian. Batasan antara dunia dan alam akhirat itu diawali dengan barzah. Tipis atau lama? Tipis Pak. Itu padha karo antara bujang mbek nikah itu batasannya apa sih? Kan ijab kabul itu aja batasannya Pak. Sebelum ijab kabul bujang, ijab kabul kan sudah sah dari sini. Begitu mati itu sudah masuk alam barzah sudah. Tipis kan? Tipis sekali Pak. Jadi kita dari dunia ini masuk ke alam barzah, ke akhirat. Persiapannya ke akhirat itu kan alam barzah dulu, ngenteni kiamat. Itu batasannya apa? Mati tek gitu loh Pak. Maka mati disebut kiamat. Mati ya, kiamat suro namanya. Nah, begitu alam barzah ngenteni kiamat, begitu kiamat apa pendek? Sesudah kiamat panjang. Sesudah kiamat ditiup sekali mati semuanya. Sampai menunggu tiupan kedua lama enggak? Lama itu Pak. Tiupan pertama, tiupan kedua bangkit. Dari bangkit nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar dihisab. Ya kecuali yang enggak dihisab nggih, bighairi hisab ya. Dihisab. Mari dihisab. Iktisos, dipertemukan kedoliman-kedoliman itu, diadili. Lalu ada timbangan. Lalu ada sirat, baru masuk surga atau neraka. Panjang. Padahal orang kafir itu dihisab di surat Al-Ma'arij 1 hari di sana sebanding dengan 50.000 tahun di dunia ini. Nah, ini kan taruhannya percaya atau ini iman masalahnya. Ini masalah iman ya Pak. Wa nufikha fis-suri dzalika yaumul wa'id. Jadi redaksi ayat berpindah dari penjelasan terkait dunia menuju akhirat didahului dengan alam barzah sebagai persiapan ke akhirat. Demikian itu menguatkan iman dan persiapan diri supaya beriman dan supaya ada persiapan pada diri kita. Bapak naik kendaraan pengen selamat apa enggak? Naik di akhirat pengen selamat enggak? Di dunia ini kita pengen selamat Pak. Mengapa di akhirat enggak pengen selamat? Wong ning donya pengen selamat kok. Lunga pengen selamat. Nggih. Pesenan hati-hati kan gitu Pak. Kenapa akhirat enggak pengen selamat? Kita di dunia ini pengen sing apik napa mboten? Nek tuku buah-buahan pengen sing seger napa sing elek? Sing seger kan? Kenapa di akhirat enggak pengen derajat yang tinggi? Nek donya tok ae penginane iki. Nandur pengen bibit sing apik. Tapi di akhirat, kenapa kita nggak memilih derajat yang paling tinggi? Nah, Bapak punya toko gede, terus punya gede, wis tua loro-loron, gak mikir, gak mikir ono sing melanjutkan tokonya? Pasti mikir kan Pak, kisah apa sing melanjutkan? Nah, kalau kita sudah tua masjid ini, apa nggak pernah berpikir, kok siapa sing melanjutkan ini aku mati jadi takmir? Harus ada itu. Bapak hidup bersama dengan istri harmonis sama istri dengan anak-anak. Apa enggak berpikir nanti di akhirat ketemu di surga ya? Apa enggak berpikir begitu? Harus ada pikiran ke sana. Maka pesan Al-Qur'an watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Harus ada nasihat, harus ada dakwah dan harus ada pendidikan kaderisasi.
Harus ada, Pak. Apa ketika turun Iqra, Muhammad diangkat menjadi nabi. Ketika turun ya ayyuhal mutassir qum fa'andir, diangkat menjadi rasul. Yang didakwai siapa? Orang yang ada di rumahnya dulu. Masuklah Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, putri Rasul. Baru keluar siapa? Teman karibnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan dirimu, keluargamu. Selamatkan dirimu dan keluargamu itu. Jangan-jangan kita punya toko gelisah karena sing melanjutkan ya. Tapi kita ya hidup harmonis, nggak pernah berpikir ya apa caranya di surga bertemu bersama dengan suami istri dan anak-anak gitu. Jadi itu naluri. Tapi sayang naluri itu hanya di dunia saja, tapi tidak dilanjut untuk akhiratnya. Harus dilanjut gitu. Mudah-mudahan kehadiran kita diberikan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan pada kita, keluarga kita. Mudah-mudahan yang sakit diberi sembuhan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah limpahkan kemudahan rezeki pada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang berkah, yang baik pada kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.